Selamat datang di Nalar Diri. Dalam dunia kerja yang dinamis, komunikasi adalah kunci utama menuju kesuksesan. Membangun hubungan yang kuat, menyampaikan ide dengan jelas, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif semuanya bergantung pada kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif. Oleh karena itu, kami telah merangkum 77 strategi komunikasi efektif di tempat kerja yang akan membantu Anda mengasah keterampilan ini dan mencapai potensi penuh Anda. Setiap poin akan memberikan wawasan ringkas namun mendalam, dirancang untuk menjadi panduan praktis yang dapat segera Anda terapkan. Strategi komunikasi efektif di tempat kerja. 1. Pahami audiens Anda sebelum berkomunikasi, identifikasi siapa yang Anda ajak bicara. Pertimbangkan latar belakang, pengetahuan, dan gaya komunikasi mereka untuk menyesuaikan pesan Anda agar lebih mudah diterima. Ini memastikan pesan Anda relevan dan dipahami dengan baik oleh penerima. 2. Sampaikan pesan dengan jelas dan ringkas, hindari penggunaan jargon yang tidak perlu atau kalimat yang berbelit-belit. Fokus pada inti pesan Anda dan sampaikan secara langsung agar tidak menimbulkan kebingungan. Kejelasan adalah kunci untuk memastikan tidak ada misinterpretasi. 3. Dengarkan secara aktif, komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan. Berikan perhatian penuh saat orang lain berbicara, hindari interupsi, dan tunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka katakan. Mendengarkan aktif membangun kepercayaan dan pemahaman. 4. Berikan umpan balik yang konstruktif. Saat memberikan umpan balik, fokus pada perilaku, bukan pada individu. Pastikan umpan balik Anda spesifik, dapat ditindaklanjuti, dan disampaikan dengan niat untuk membantu perbaikan. Umpan balik yang baik memotivasi dan mendorong pertumbuhan. 5. Gunakan bahasa tubuh yang positif. Bahasa tubuh Anda dapat menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata. Pertahankan kontak mata, postur terbuka, dan ekspresi wajah yang ramah untuk menunjukkan keterbukaan dan kepercayaan diri. Bahasa tubuh yang positif meningkatkan penerimaan pesan Anda. 6. Pilih saluran komunikasi yang tepat. Pertimbangkan apakah email, panggilan telepon, atau pertemuan langsung adalah cara terbaik untuk menyampaikan pesan Anda. Saluran yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan kejelasan komunikasi Anda. 7. Jangan mengasumsikan, hindari membuat asumsi tentang apa yang orang lain pikirkan atau maksudkan. Jika ada keraguan, tanyakan untuk klarifikasi. Asumsi dapat menyebabkan kesalahpahaman yang merugikan. 8. Hormati perbedaan pendapat. Dalam lingkungan kerja yang beragam, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Dengarkan argumen orang lain dengan hormat, bahkan jika Anda tidak setuju, dan cari titik temu. Hormat adalah fondasi dialog yang sehat. 9. Jaga emosi Anda tetap terkendali. Komunikasi yang efektif membutuhkan ketenangan. Jika Anda merasa emosi, ambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum merespons. Komunikasi yang dikendalikan emosi seringkali tidak produktif. 10. Berlatih empati. Coba pahami situasi dari sudut pandang orang lain. Empati membantu Anda menyesuaikan komunikasi Anda agar lebih relevan dan dapat diterima. Ini membangun jembatan pemahaman. 11. Perjelas ekspektasi. Pastikan semua pihak memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Ekspektasi yang tidak jelas dapat menyebabkan frustrasi dan konflik. Komunikasi yang jelas tentang ekspektasi mencegah masalah di kemudian hari. 12. Berikan pengakuan. Mengakui kontribusi dan upaya rekan kerja dapat meningkatkan moral dan motivasi. Komunikasi positif ini membangun lingkungan kerja yang mendukung. 13. Jangan menunda komunikasi penting. Masalah kecil dapat berkembang menjadi besar jika tidak segera ditangani. Segera komunikasikan masalah atau kekhawatiran untuk mencegah eskalasi. 14. Gunakan contoh konkret. Saat menjelaskan ide atau konsep, berikan contoh nyata. Ini membantu audiens Anda memvisualisasikan dan memahami poin Anda dengan lebih baik. 15. Periksa pemahaman. Setelah menyampaikan pesan, tanyakan apakah ada pertanyaan atau minta audiens untuk merangkum apa yang mereka pahami. Ini memastikan pesan Anda telah diterima dengan benar. 16. Hindari gosip. Gosip dapat merusak reputasi dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Fokus pada komunikasi profesional dan faktual. 17. Jadilah jujur dan transparan. Kejujuran membangun kepercayaan. Sampaikan informasi secara akurat dan transparan, bahkan jika itu sulit. Integritas adalah dasar komunikasi yang kuat. 18. Berikan pujian di depan umum. Teguran secara pribadi. Pujian publik meningkatkan moral, sementara teguran pribadi menjaga martabat dan mendorong perbaikan. 19. Gunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang membutuhkan lebih dari sekadar jawaban ya atau tidak, mendorong diskusi yang lebih mendalam dan mendapatkan lebih banyak informasi. 20.
Ikuti aturan komunikasi perusahaan, setiap organisasi memiliki pedoman komunikasi. Pahami dan ikuti aturan ini untuk memastikan pesan Anda sesuai dan profesional. 21. Kembangkan keterampilan negosiasi Anda. Negosiasi yang efektif melibatkan kemampuan untuk mendengarkan, menyampaikan posisi Anda, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 22. Berlatihlah memberikan presentasi yang efektif. Presentasi yang baik melibatkan struktur yang jelas, penyampaian yang menarik, dan kemampuan untuk melibatkan audiens Anda. 23. Gunakan visual untuk membantu komunikasi, grafik, bagan, atau gambar dapat membuat informasi kompleks lebih mudah dicerna dan dipahami. 24. Hindari gangguan saat berkomunikasi, terutama dalam percakapan penting, hindari gangguan dari telepon, email, atau orang lain. Berikan perhatian penuh. 25. Jadilah adaptif, bersiaplah untuk menyesuaikan gaya komunikasi Anda dengan situasi yang berbeda dan orang-orang yang berbeda. Fleksibilitas adalah kunci. 26. Bangun hubungan baik. Komunikasi yang efektif lebih mudah dilakukan ketika ada hubungan baik dan rasa saling percaya di antara rekan kerja. Investasikan waktu untuk membangun koneksi. 27. Perjelas tujuan komunikasi Anda sebelum memulai komunikasi, tentukan apa yang ingin Anda capai dengan pesan Anda. Tujuan yang jelas memandu seluruh proses. 28. Hargai waktu orang lain, sampaikan pesan Anda secara efisien dan ringkas, terutama jika Anda tahu orang yang Anda ajak bicara sibuk. 29. Pastikan tindak lanjut, setelah percakapan atau rapat penting, kirimkan ringkasan atau poin-poin tindakan untuk memastikan semua orang berada di halaman yang sama. 30. Kenali tanda-tanda komunikasi nonverbal, perhatikan ekspresi wajah, postur, dan gerakan tubuh orang lain untuk memahami pesan yang tidak terucap. 31. Fokus pada solusi, bukan masalah. Saat mengemukakan masalah, usahakan untuk juga menyertakan saran atau solusi yang potensial. Ini menunjukkan inisiatif. 32. Berlatihlah kesabaran, komunikasi, terutama saat membahas isu-isu sensitif, mungkin memerlukan waktu. Bersabarlah dan berikan ruang untuk dialog. 33. Jangan menginterupsi, biarkan orang lain menyelesaikan pikiran mereka sebelum Anda merespons. Interupsi menunjukkan kurangnya rasa hormat. 34. Gunakan saya pernyataan saat mengungkapkan perasaan atau kebutuhan Anda. Gunakan saya merasa daripada Anda selalu yang dapat terdengar menyalahkan. 35. Jaga kerahasiaan, hormati informasi rahasia yang dibagikan kepada Anda dan jangan membocorkannya. Kepercayaan adalah inti dari hubungan profesional. 36. Berikan konteks yang cukup saat menyampaikan informasi, berikan latar belakang yang relevan agar audiens Anda dapat memahami sepenuhnya pesan Anda. 37. Tinjau dan koreksi pesan Anda sebelum mengirim email atau dokumen penting, periksa kembali tata bahasa, ejaan, dan kejelasan pesan Anda. 38. Berani mengajukan pertanyaan sulit. Terkadang, untuk mendapatkan pemahaman penuh, Anda perlu bertanya hal-hal yang mungkin tidak nyaman. Lakukan dengan hormat. 39. Kembangkan kemampuan bercerita. Cerita dapat membuat pesan Anda lebih menarik dan mudah diingat. Gunakan anekdot atau studi kasus yang relevan. 40. Bersikaplah terbuka terhadap ide baru, bahkan jika Anda memiliki gagasan sendiri, bersikaplah terbuka untuk mendengarkan dan mempertimbangkan perspektif lain. 41. Pahami kekuatan diam. Terkadang, diam sejenak dapat memberikan ruang bagi orang lain untuk berpikir atau merespons, dan dapat meningkatkan dampak pesan Anda. 42. Gunakan humor dengan bijak. Humor dapat mencairkan suasana dan membangun hubungan, tetapi pastikan itu sesuai dan tidak menyinggung siapapun. 43. Hindari menggunakan huruf kapital secara berlebihan. Penggunaan huruf kapital dalam pesan tertulis dapat diartikan sebagai berteriak dan tidak profesional. 44. Perjelas tanggung jawab. Dalam komunikasi tim, pastikan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim dijelaskan dengan baik. 45. Berlatih komunikasi lintas budaya. Jika Anda bekerja dengan rekan dari berbagai budaya, pelajari perbedaan komunikasi mereka untuk menghindari kesalahpahaman. 46. Bersikaplah fleksibel dengan teknologi. Bersedia menggunakan alat komunikasi yang berbeda sesuai kebutuhan tim atau perusahaan. 47. Berikan apresiasi secara spesifik, daripada hanya mengatakan, kerja bagus. Sebutkan apa yang spesifik yang Anda hargai dari pekerjaan mereka. 48. Tangani konflik secara langsung dan konstruktif. Hindari menghindari konflik. Hadapi secara langsung dengan tujuan mencari solusi yang saling menguntungkan. 49. Jadilah pendengar yang sensitif terhadap nada bicara. Nada suara Anda dapat memengaruhi bagaimana pesan Anda diterima. Pastikan nada Anda sesuai dengan maksud Anda. 50.
Berlatih berpikir kritis. Mampu menganalisis informasi dan mempertanyakan asumsi adalah bagian penting dari komunikasi yang cerdas. 51. Fokus pada hasil, bukan hanya proses. Saat berkomunikasi tentang tugas, jelaskan juga hasil yang diharapkan, bukan hanya langkah-langkah yang harus diambil. 52. Buat poin-poin utama terlihat jelas. Gunakan poin-poin atau penomoran untuk memudahkan audiens Anda mengikuti struktur pesan Anda. 53. Jangan terlalu banyak berjanji. Jangan terlalu sedikit memberi. Komunikasikan apa yang realistis dapat Anda lakukan dan penuhi janji Anda. 54. Libatkan orang lain dalam diskusi. Ajak rekan kerja untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam percakapan. Ini membangun rasa kepemilikan. 55. Berikan waktu untuk berpikir. Saat mengajukan pertanyaan kompleks, berikan waktu kepada orang lain untuk merumuskan jawaban mereka. 56. Belajar dari kegagalan komunikasi. Setiap kesalahpahaman adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki cara Anda berkomunikasi di masa depan. 57. Bersikaplah konsisten dalam pesan Anda. Pesan yang konsisten dari waktu ke waktu membangun kredibilitas dan menghindari kebingungan. 58. Gunakan pernyataan ringkasan. Sesekali rangkum poin-poin utama Anda untuk memastikan audiens tetap fokus dan memahami. 59. Hindari frasa yang klise atau kosong. Gunakan bahasa yang segar dan spesifik daripada frasa yang sudah usang dan tidak bermakna. 60. Tetap tenang di bawah tekanan. Saat situasi menjadi tegang, kemampuan Anda untuk tetap tenang akan membantu menjaga komunikasi tetap produktif. 61. Kembangkan kemampuan presentasi online Anda. Komunikasi virtual memerlukan keterampilan khusus, seperti mempertahankan kontak mata dengan kamera dan menggunakan alat digital secara efektif. 62. Berikan kesempatan untuk bertanya. Selalu sediakan waktu di akhir presentasi atau diskusi untuk pertanyaan dari audiens. 63. Jadilah pembangun jaringan yang baik. Komunikasi yang efektif tidak hanya terjadi di dalam tim Anda, tetapi juga dengan kolega dari departemen lain. 64. Gunakan kalimat aktif untuk kejelasan. Kalimat aktif lebih langsung dan mudah dipahami daripada kalimat pasif. 65. Fokus pada relevansi. Pastikan setiap informasi yang Anda sampaikan relevan dengan audiens dan tujuan komunikasi. 66. Jaga pesan Anda tetap konsisten lintas saluran. Pastikan pesan yang sama disampaikan di email, rapat, atau percakapan pribadi. 67. Belajarlah untuk menarik perhatian. Gunakan pembuka yang menarik atau pertanyaan retoris untuk membuat audiens Anda terlibat sejak awal. 68. Jangan takut untuk mengulang poin penting. Pengulangan, jika dilakukan dengan bijak, dapat membantu memperkuat pesan Anda. 69. Berikan contoh ilustratif. Gunakan cerita atau studi kasus untuk membuat konsep abstrak lebih mudah dipahami. 70. Berlatih komunikasi non-agresif. Sampaikan kebutuhan dan pandangan Anda dengan tegas tetapi tanpa menyerang atau menyalahkan orang lain. 71. Pahami peran pendengar Anda. Sesuaikan gaya komunikasi Anda tergantung apakah pendengar Anda adalah bawahan, rekan kerja, atau atasan. 72. Berikan ruang untuk diam sejenak. Diam bisa menjadi alat komunikasi yang kuat, memungkinkan refleksi atau penekanan pada poin penting. 73. Kembangkan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Komunikasi yang efektif melibatkan pengenalan dan penghormatan terhadap emosi orang lain. 74. Pastikan pesan Anda dapat ditindaklanjuti. Jika Anda menginginkan tindakan, perjelas apa yang perlu dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab. 75. Tetap positif dan solutif. Bahkan ketika menyampaikan berita buruk, usahakan untuk mempertahankan sikap positif dan fokus pada solusi. 76. Berlatih menjadi pendengar yang empati. Dengarkan tidak hanya kata-kata, tetapi juga emosi dan niat di baliknya. 77. Ukur dan evaluasi efektivitas komunikasi Anda secara berkala. Tinjau bagaimana komunikasi Anda diterima dan cari cara untuk memperbaikinya. Demikianlah 77 strategi komunikasi efektif di tempat kerja yang telah kami rangkum untuk Anda. Menguasai strategi-strategi ini akan memberdayakan Anda untuk membangun hubungan yang lebih kuat, memimpin dengan lebih efektif, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karir Anda. Ingatlah, komunikasi adalah perjalanan berkelanjutan yang memerlukan latihan dan refleksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda akan melihat perbedaan signifikan dalam interaksi profesional Anda. Jika Anda merasa tercerahkan dan terinspirasi oleh wawasan dari Nalar Diri, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap pemahaman baru yang akan membimbing perjalanan hidup Anda. Bersama, kita terus tumbuh.